Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan hari ini kita akan melakukan review sosiologi untuk penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Jadi silakan disimak dengan baik ya videonya. Di kisi-kisi yang pertama, siswa mampu menentukan pertimbangan pemilihan topik atau judul penelitian. Jadi, apa aja sih yang harus kita pertimbangkan untuk memilih topik atau judul penelitian? Yang pertama adalah topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, topik atau judul yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Maksudnya, peneliti punya waktu yang cukup, dan peneliti punya tenaga untuk melaksanakannya, dan punya dana yang cukup untuk membiayai kegiatan penelitian. Lalu data cukup tersedia dan topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. Ini yang harus kalian ingat. Kita lihat contoh soalnya. Di sini contoh soalnya berkaitan dengan cara untuk pertimbangan memilih topik penelitian. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan memilih topik pengaruh perubahan mode pakaian terhadap sikap konsumtif remaja. Hal ini dilakukan karena peneliti tertarik dengan perubahan mode pakaian. Di sini ada kata peneliti tertarik. Jadi pertimbangan tersebut bertujuan agar apa? Intinya karena tertarik, maka carilah option yang berkaitan dengan ketertarikan peneliti. Yang A, penelitian dapat selesai karena sesuai dengan minat peneliti, ini betul. Yang B, mudah mengumpulkan data, ini salah karena tidak sesuai dengan narasi. Yang C, lokasi penelitian juga tidak dibahas dalam soal. Yang D, hasil penelitian bermanfaat bagi generasi muda, di sini tidak dibahas dalam soal. Dan yang E, biaya yang dikeluarkan peneliti tidak banyak, ini juga tidak dibahas dalam soal. Jadi untuk contoh soal yang ini, jawabannya adalah yang A, karena di sini di soalnya ada kata peneliti tertarik dengan perubahan mode pakaian. Lalu kisi-kisi selanjutnya, siswa mampu menentukan rumusan masalah. Untuk membuat rumusan masalah, cukup ditambahkan apa, kenapa, dan bagaimana di awal kalimat judul penelitian. Jadi kita perhatikan contoh soalnya. Contoh soalnya, Pak Alfi sedang melakukan penelitian dengan judul pengaruh penggunaan ponsel terhadap pola komunikasi dalam keluarga di desa Sekarukun. Rumusan masalah yang tepat sesuai dengan penelitian tersebut adalah ingat untuk membuat rumusan masalah cukup ditambahkan apa, kenapa, atau mengapa, atau bagaimana. Jadi yang A, mengapa penggunaan ponsel berpengaruh terhadap pola komunikasi keluarga di desa Sekarukun? Ya, ini adalah jawaban yang paling tepat karena cukup menambahkan apa, kenapa, atau bagaimana. Di sini jelas-jelas di contoh soalnya adalah pengaruh penggunaan ponsel terhadap pola komunikasi dalam keluarga di desa Sekarukun. Kenapa tidak yang C, berapa besar? Nah, berapa besar ini tidak termasuk dalam 5W1H. Kisi-kisi selanjutnya, siswa mampu menentukan jenis data penelitian. Data penelitian di sini ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan. Sementara data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga, atau seterusnya. Disimak contoh soal berikut. Dalam proses pengumpulan data, peneliti harus membuat suatu instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk daftar pertanyaan sesuai dengan topik penelitian secara rapi dan runtut. Instrumen tersebut digunakan sebagai acuan pada proses wawancara yang langsung dilakukan kepada narasumber penelitian yang hasilnya kemudian dicatat atau direkam peneliti untuk kemudian dianalisis. Berdasarkan jenisnya, data tersebut dapat digolongkan sebagai data apa? Maka jawabannya adalah data primer. Karena digunakan sebagai acuan pada proses wawancara yang langsung dilakukan kepada narasumber, artinya didapat melalui orang pertama, maka jawabannya adalah data primer. Kisi-kisi selanjutnya adalah siswa mampu menentukan teknik pengambilan sampel penelitian. Jadi sampel penelitian ini ada banyak banget jenisnya. Jadi silakan disimak untuk jenis teknik pengambilan sampel penelitian. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian dari probability sampling. Nah, jenis dari probability sampling yang pertama adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Pengambilan sampel dengan cara acak sederhana untuk memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi. Pengambilan sampel secara acak sederhana ini dilakukan dengan cara undian, tabel, atau menggunakan komputer sebagai media pengacaknya. Ciri utama sampel acak sederhana ini adalah bahwa setiap unsur dari keseluruhan populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Lalu yang kedua ada stratified random sampling. Pengambilan sampel berstrata dilakukan pada suatu populasi yang terbagi atas beberapa strata atau subkelompok dan dari masing-masing subkelompok itu diambil sampel-sampel terpisah.
Pengambilan sampel berstrata dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan cara proporsional dan cara tidak proporsional. Lalu ada proportional stratified sampling, adalah pada prosedur pengambilan sampel ini, banyak subjek dalam setiap subkelompok harus diketahui perbandingannya lebih dahulu. Kemudian ditentukan presentase besarnya sampel dari keseluruhan populasi. Presentase atau proporsi ini lalu diterapkan dalam pengambilan sampel bagi setiap subkelompok atau stratanya. Lalu selanjutnya ada disproportional stratified random sampling. Pada prosedur ini biasanya dilakukan karena alasan statistik yang kadang-kadang analisisnya meminta jumlah subjek yang sama dari masing-masing subkelompok. Kadangkala, pengambilan sampel dengan model ini dapat mengakibatkan terlalu sedikit jumlah sampel di dalam satu atau beberapa strata. Padahal, kita ketahui bahwa semakin besar jumlah sampel dalam masing-masing strata, maka kesalahan pengambilan sampel atau sampling error akan semakin kecil. Dalam cara ini, penentuan sampel dilakukan tidak dengan mengambil proporsi yang sama bagi setiap subkelompok atau strata, akan tetapi dimaksudkan untuk mencapai jumlah tertentu dari masing-masing strata. Lalu, probability sampling yang terakhir adalah cluster sampling. Pengambilan sampel dengan cara ini adalah dengan melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara individual. Sebagai contoh, pada suatu tempat kos siswa yang terdiri dari 30 kamar, siswa yang menghuni masing-masing kamar tersebut adalah 3 orang. Dengan cara klaster, pengambilan sampel tidak dilakukan randomisasi terhadap 90 orang siswa secara individual, melainkan lewat randomisasi terhadap kamar sebagai klaster. Misalnya, dipilih 20 kamar dari 30 kamar yang ada, dan menjadikan seluruh penghuni kamar yang terpilih sebagai sampel. Sehingga kita memiliki 20 dikali 3 sama dengan 60 orang siswa sebagai subjek. Selanjutnya kita akan membahas jenis sampel dari non-probability sampling. Non-probability sampling yang pertama adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya, sejumlah siswa kelas 12 yang pernah menjadi pengurus OSIS di sekolahnya, atau sejumlah siswa kelas 12 yang pernah mengikuti seminar tentang penelitian. Hasilnya berupa kesan-kesan umum yang masih kasar yang tidak dapat dipandang sebagai generalisasi umum. Dalam sampel dengan sengaja, kita memasukkan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada purposive sampling. Purposive sampling ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh subjek itu. Sampel yang dipilih adalah sampel yang dapat relevan dengan rancangan penelitian. Peneliti berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Dengan demikian, harus diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap representatif atau mewakili. Selanjutnya ada snowball sampling. Dalam snowball sampling ini, kita memulai dari kelompok kecil yang nanti diminta untuk menunjukkan orang lain dalam kelompok tersebut. Kemudian, orang lain tersebut diminta pula untuk menunjukkan kawan masing-masing pula. Begitu seterusnya, sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besar. Sampling ini dipilih apabila kita ingin menyelidiki hubungan antar manusia dalam kelompok yang baik, atau menyelidiki cara-cara informasi tersebar di kalangan tertentu. Misalnya, bagaimana orang menanamkan modal, membeli rumah di perumahan, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat contoh soal dari teknik pengambilan sampel. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Peneliti ingin memperoleh data mengenai pendapat siswa SMA tentang pengaruh adanya ke kantin kejujuran terhadap mata pelajaran PPKN. Peneliti membagi sampel menjadi 3 tingkat, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti adalah, jawabannya adalah yang B, stratified sampling, karena di sini ada strata atau tingkatan. Tingkatannya ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi kalau ada tingkatan, maka jawablah stratified sampling. Di segi selanjutnya, siswa mampu menunjukkan teknik pengumpulan data pada ilustrasi. Jadi, teknik pengumpulan data di sini ada 4, ada kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Lalu ada studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Yang ketiga, ada wawancara, yaitu dilakukan dengan cara tanya-jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian secara langsung. Nah, yang terakhir adalah observasi.
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Observasi juga ada dibagi lagi, jadi ada observasi partisipatoris, di mana kamu melakukan pengamatan, tetapi kamu juga di situ berperan sebagai kamu mengikuti peran yang dilakukan sama responden kamu. Kita lihat contoh soalnya. Apabila akan meneliti upacara adat pembakaran mayat di Bali atau Ngaben, kita ikut dalam prosesi upacara tersebut dengan berada di masyarakat, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Hal ini menunjukkan teknik penelitian yang disebut. Nah, di sini disebut apa? Kalau kamu melakukan pengamatan, di sini apabila akan meneliti upacara adat pembakaran mayat di Bali, kita ikut dalam prosesi upacara adat tersebut dengan berada di masyarakat. Jadi kamu ikut prosesinya, kamu mengamati juga kamu ikut di dalamnya. Maka jawabannya adalah yang observasi partisipatif, di mana kamu mengamati tetapi kamu juga ikut melaksanakan kegiatan yang sedang kamu amati. Jadi jawabannya yang E ya, observasi partisipatif atau partisipatoris. Selanjutnya, siswa mampu menentukan jenis penelitian pada ilustrasi. Disimak jenis penelitiannya, ada beberapa jenis. Berdasarkan tujuannya, yang pertama ada basic research, yang kedua ada apply research. Basic research atau penelitian dasar yaitu penelitian murni untuk mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Lalu penelitian terapan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan membantu memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari dan diarahkan untuk penggunaan secara praktis dalam kehidupan. Lalu berdasarkan metodenya dibagi jadi 4, ada penelitian historik, survei, eksperimen, dan observasi. Penelitian historik yaitu penelitian yang berusaha mengkaji peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Mengkaji peristiwa-peristiwa bersejarah, namanya juga historik, berarti peristiwa bersejarah. Yang kedua ada penelitian survei, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai individu atau kelompok dengan cara angket, wawancara, atau mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Lalu ada penelitian eksperimen. Adalah penelitian yang memanipulasi, mengatur, merekayasa situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, penelitian berdasarkan metodenya ada penelitian observasi. Adalah memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Lalu penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi dibagi jadi 3, ada penelitian deskriptif yaitu melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, objek atau peristiwa secara apa adanya. Yang kedua ada penelitian inferensial atau penelitian eksplanasi, yaitu melukiskan atau menjelaskan sebuah peristiwa dan menarik kesimpulan umum dari masalah. Yang ketiga ada penelitian eksploratif yaitu menggali suatu gejala sosial yang masih baru. Selanjutnya, berdasarkan data yang dikumpulkan, dibagi jadi 2, ada data kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Lalu berdasarkan tempat pelaksanaannya ada penelitian laboratorium, ada penelitian lapangan, dan ada penelitian perpustakaan. Sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Untuk mengetahui masuk dan berkembangnya budaya Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, beberapa mahasiswa dan pakar sejarah melakukan penelitian dengan mengkaji banyak literatur dan mengartikan beragam manuskrip dan peninggalan budaya. Penelitian yang dilakukan dalam ilustrasi tersebut adalah di sini udah pasti jawabannya adalah yang B, historis. Kenapa? Karena dia di sini udah jelas-jelas membahas tentang ada pakar sejarah, ada manuskrip dan peninggalan budaya. Itu udah pasti tentang sejarah. Jadi jawabannya adalah yang B, historis. Lalu yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan data berdasarkan tabel. Perhatikan tabel pelajaran yang diminati siswa kelas 12 IPS. Mata pelajaran dari matematika, bahasa Inggris, ekonomi, geografi, sosiologi. Dari sekian banyak jumlah ini, kamu cara ngejawabnya adalah perhatikan jumlah presentasi yang paling banyak. Simpulan yang dapat diambil berdasarkan tabel tersebut adalah A. Ekonomi paling diminati. Ekonomi hanya 20%. Paling besar adalah sosiologi, jadi A salah. B. Geografi tidak diminati siswa. Geografi 20%, sementara paling kecil adalah matematika, jadi yang B salah. C. Sosiologi paling baik diminati oleh siswa, ini jawaban yang betul, karena sosiologi 35%, yang lain 20, 15, dan 10. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Sosiologi paling banyak diminati oleh siswa. Jadi kayak gitu cara menyimpulkan data berdasarkan tabel. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.